Ya. Ya, alhamdulillah. Teman. Kalau kan kosong. Tanang gini itu. Ini enak. Nyala saja. Sip. Kayak aku main beli soalnya. Kurung iki. Iku. Gak kayak, tak kali. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah. Dialah Rabb kita yang telah menciptakan, memberikan rizki kepada kita, menghidupkan dan mematikan kita. Dialah ilah kita, sesembahan satu-satunya. Tiada sesembahan yang hak kecuali Dia, Allah, yang bersemayam di atas arasy-Nya. Sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia, mengijabah doa, mengabulkan permintaan, mengampuni dosa orang-orang yang memohon ampun kepadanya. Dialah Allah Jalla wa'ala yang kelak akan mengadili kita di padang mahsyar atas segala perbuatan yang telah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Bersyukur dengan cara mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, kufur, nifaq, bid'ah, dan perbuatan-perbuatan maksiat. Semoga Allah mudahkan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, sebagaimana para abdan syakura, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Kan Nuh, seperti Nuh,
wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada beliau, demikian pula keluarga dan keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Kita malam ini melanjutkan Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua pada bab yang kedua dalam kitab Aqidatut Tauhid, yakni berkaitan dengan fi bayani makna syahadatain, penjelasan tentang makna dua kalimat syahadat, wa arkanuhuma, rukun-rukun keduanya, wa syurutuhuma, syarat-syarat keduanya, wa muqtadahuma, dan juga konsekuensi-konsekuensi keduanya, wa nawaqiduhuma, dan juga tentang pembatal-pembatal keduanya. Awalan, yang pertama dalam bab atau dalam pasal ini, yaitu makna syahadatain, makna dua kalimat syahadat. Makna syahadati alla ilaha illallah. Yang awal di sini yakni makna syahadat la ilaha illallah. Karena syahadatain itu yang dimaksud dua kalimat syahadat. Berarti ada dua persaksian. Maka yang pertama yaitu apa? Syahadat, persaksian bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Al-i'tiqadu wal iqrar, yaitu keyakinan dan pernyataan. Berarti bukan hanya di dalam hati, tapi juga dinyatakan dengan apa? Lisan. Makanya di sini disebutkan al-i'tiqadu wal iqrar. Sebaliknya bukan hanya ucapan, tapi juga apa? I'tiqad, keyakinan. Berarti kalau ada orang mengucapkan kalimat itu tanpa dasar keyakinan seperti apa yang diucapkan, berarti syahadatnya benar atau tidak? Enggak benar. Jadi disebutkan di sini dua aspek. Annahu la yastahiqqu al-ibadata illallah. Bahwasannya tidak ada yang berhak mendapatkan peribadatan, pengabdian, penyembahan illallah, kecuali Allah. Wattazamu dzalika wal amalu bih, dan mentaati kalimat itu, wal amalu bihi, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini dua aspek berikutnya. Setelah i'tiqad dalam hati, al-iqrar dengan lisannya, at-tazamu dzalik, mentaati itu berarti adalah sikap. Orang sekarang bilang attitude.
wal amalu bihi, dan mengamalkannya. Ini aspek yang keempat, yaitu perbuatan. Orang sekarang bilang behavior, attitude and behavior, ya. Jadi ada 4 aspek di sini. Kalau al-i'tiqad, orang sekarang bilang apa? Confidence atau belief, ya, boleh. Keyakinan sama, ya. Jadi ini aspek-aspek di dalam syahadat. Fala ilaha, maka kalimat la ilaha nafyu listihqaqi min siwallahi lil ibadati kainan mangkana. Maka kalimat la ilaha, tidak ada ilah, adalah aspek peniadaan segala macam bentuk peribadatan min siwallahi, dari selain Allah, kainan mangkana, siapapun mereka. Saya ulang kembali. Jadi kalimat la ilaha, tidak ada yang diibadai atau tidak ada ilah. Itu dulu ya, nanti penjelasannya lebih lanjut. Yaitu nafyul listihqaqi min siwallahi lil ibadati kainan mangkana. Yaitu peniadaan segala macam hak peribadatan dari selain Allah. Jadi selain Allah itu tidak berhak mendapatkan bentuk-bentuk peribadatan. Kainan mangkana, siapapun dia. Mau malaikat, mau jin, mau gunung, mau laut, mau pohon, mau batu, nggak boleh. Mau sapi atau sapii, nggak boleh. Ya, ini yang pertama. Illallah, kecuali Allah. Yaitu isbatun listihqaqillahi wahdahu lil ibadah, penetapan segala macam bentuk peribadatan untuk Allah saja. Jadi setelah ditiadakan segala macam bentuk peribadatan dari selain Allah, siapapun dia, maka setelah itu ditetapkan bahwa hak peribadatan itu hanya untuk Allah saja. Tok. Apa tok itu? Wa makna hadhil kalimatu ijmalan, dan makna kalimat ini masih bersifat global, bersifat umum, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang diibadahi dengan benar illallah, kecuali Allah.
Wa khabarun la yajibu takdiruhu bihaqqin. Khobar la di situ la ilaha, la di situ adalah khobar yang membawa konsekuensi, yakni ketetapan bihaqqin, harus ditetapkan dengan benar. Itu harus ada kalimat bihaqqin itu. Terkandung di dalam makna la tadi itu. Berarti kalau tidak berhak, maka tidak boleh diibadahi. Yang diibadahi itu adalah yang hak. Wala yajuzu taqdiruhu bimawjudin. Dan kalimat la itu tidak boleh diartikan dengan ada. Maaf. Diartikan dengan tidak ada. Artinya hanya sekedar wujud ada atau tidaknya. Maka kalau ada orang yang mengartikan la ilaha, tidak ada yang disembah, itu berarti salah. Karena kalimat Allah itu harus diikuti dengan tidak ada yang disembah bihaqqin, dengan benar. Karena kalau tidak dikasih pengertian bihaqqin dengan benar, hanya sekedar kalimat la ilaha yang diartikan tidak ada yang disembah, kenyataannya ada nggak yang disembah? Ada. Berarti kalimat itu menyelisihi realita dan fakta. Karena realita dan faktanya ada yang disembah. Makanya tidak boleh dikatakan, tidak boleh diartikan la ilaha, tidak ada sesembahan. Kenyataannya sesembahan banyak. Belum cukup. Harus ditambahi tidak ada sesembahan atau yang disembah bihaqqin, dengan benar. Baru kemudian ditetapkan yang benar cuman siapa? Allah. Li'anna hadha khilaful waqi'. Karena pengertian la ilaha, tidak ada yang diibadahi, itu menyelisihi al-waqi', kenyataan yang ada. Fal ma'budatu ghairullahi mawjudatun bikathratin. Karena sesembahan-sesembahan yang diibadahi itu selain Allah maujudatun, kenyataannya ada dan jumlahnya banyak. Ono bintang, ono bulan, ya banyak sekali. Oknum-oknum yang diibadahi selain Allah sangat banyak. Baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Falyazimu minhu anna ibadatu hadhil asya' ibadatun lillahi. Maka kalimat itu membawa konsekuensi bahwa peribadatan dalam perkara ini yang dimaksud yakni ibadatun, peribadatan lillah, hanya untuk apa? Hanya untuk Allah. Jadi
Tidak boleh diartikan la ilaha, yaitu dengan tidak ada yang disembah atau tidak ada yang diibadahi. Karena kenyataannya banyak yang disembah. Dan kalau ada orang yang mengatakan tidak ada yang disembah kecuali Allah, itu bisa diartikan bahwa semua yang disembah itu Allah juga. Itu pengertiannya. Yang kedua, tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadahi. Sementara kenyataannya banyak yang diibadahi, yang disembah. Kecuali semua itu adalah illallah, Allah. Berarti apa? Semua yang diibadahi itu dianggap Allah. Ini tambah rusak seperti ini. Hadza min abtalil batili. Ini merupakan puncak kebatilan. Kalau diartikan la ilaha itu hanya sekedar tidak ada. Kemudian ditetapkan kecuali Allah. Padahal banyak orang yang menyembah makhluk-makhluk. Maka ketika ditetapkan illallah, kecuali Allah, maka makhluk-makhluk yang diibadahi itu, baik yang hidup maupun yang mati, yang tampak atau tidak tampak, dianggap semuanya adalah hakikatnya Allah. Wa huwa madhhabu ahli wihdatil wujud. Ini merupakan mazhabnya orang-orang kelompok sesat wihdatul wujud, yang menganggap, meyakini bahwa Allah itu ada pada tiap makhluk. Ketika orang menyembah patung, kan hakikatnya Allah juga dia. Menyembah sapi, karena Allah menyatu dengan tubuh makhluknya. Kan nyembah Allah juga. Menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah orang. Karena hakikatnya Allah menyatu dengan tubuh mereka. Inilah madhabnya wihdatul wujud. Gara-gara apa? Salah dalam memaknai la ilaha illallah. Dia maknai bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah. Berarti semua yang disembah manusia itu hak Allah, kata mereka. Dan inilah membawa kepada faham baru, yaitu bahwa semua agama sama. Dan inilah yang terkenal sekarang dengan istilah apa? Islam liberal. Ketika ada orang mau masuk Islam, ngapain lu masuk Islam? Lu agamanya apa? Nasrani. Lu menyembah apa? Yesus. Nggak usah. Sebetulnya yang disembah Yesus itu juga Allah. Lu ngapain masuk Islam? Lu agamanya apa? Hindu. Lu nyembah apa? Brahma, Wisnu. Nggak usah, tetap aja. Karena yang disembah itu juga hakikatnya Allah. Rusak nggak? Rusak. Sehingga apa? Dianggap semua adalah sama. Itu asal muasal akidah apa tadi? Liberal. Berasal dari mana? Wihdatul wujud. Pemahaman liberal bahwa semua agama sama itu dari wihdatul wujud. Karena dianggap Allah itu menyatu pada semua makhluknya. Sehingga hakikatnya ketika orang kafir Quraisy menyembah Lata, menyembah Uzza, kan itu menyembah Allah juga. Karena Allah menyatu dalam tubuh patung itu. Terus ngapain Rasulullah susah-susah ngajak mereka?
Kalau memang itu sebetulnya Allah, ngapain berdakwah sampai berdarah-darah, sampai perang berkali-kali? Inilah kebatilan akidah wahdatul wujud yang berubah dalam pemahaman modern. Statement mereka, semua agama sama. Hum akfaru ahlil ardi. Mereka adalah penduduk bumi yang paling kafir. Lu kafir musyrik Quraisy aja nggak seperti ini. Mereka nggak meyakini bahwa Allah itu ada pada Lata dan Uzza. Karena mereka menganggap bahwa Lata Uzza itu adalah anak-anak perempuan Allah. Malaikat itu dianggap anak perempuan Allah, sehingga ada yang menyembah malaikat. Tapi keyakinan kepada Allah masih tetap ada sebagai pencipta, pemberi rizki yang mengatur segala sesuatu. Tapi giliran mereka beribadah, minta, berdoa kepada selain Allah. Lata, Uzza, Manat, Hubal. Kalau zamannya Nuh apa? Ya'uq, Suwa, Nasr, Wat, Ya'ugus. Makanya mazhab yang satu ini paling rusak. Waqad fussirat hadhil kalimatu bitafsirat batilatun minha. Bitafsirat batilatin minha. Sehingga kalimat ini banyak ditafsirkan dengan penafsiran-penafsiran yang salah. Kalimat la ilaha illallah itu. Yang pertama, ada yang menafsirkan anna ma'nahu, bahwasanya makna la ilaha illallah adalah la ma'buda illallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Kurang apanya tadi? Bihaqqin, dengan hak, dengan benar. Kalau berhenti sampai la ma'buda saja, tidak ada yang diibadahi, kenyataannya yang diibadahi banyak. Satu. Yang kedua, kalau diteruskan illallah, berarti menganggap semua yang diibadahi, yang disembah manusia hanya adalah Allah. Lebih parah lagi. Hadza batilun. Ini merupakan kebatilan. Lianna maknahu, karena maknanya anna kulla ma'budin bihaqqin au batilin huwa Allah. Karena dalam makna kalimat la ma'buda illallah tanpa bihaqqin, pengertiannya bahwa setiap yang diibadahi, baik yang benar ataupun yang salah, adalah Allah. Kama sabaqa bayanuhu qariban, sebagaimana barusan yang tadi diterangkan sebelumnya. B. Penafsiran yang salah tadi A, sekarang B. Anna maknaha, bahwasanya ada yang memaknai la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Wa hadza juz'un min makna hadhil kalimah. Ini adalah makna sebahagian dari kalimat la ilaha illallah itu. Hanya sebahagian, yaitu Allah sebagai apa? Pencipta. Hadza juz'un, hanya sebagian. Walakin laisa huwal maqsud. Akan tetapi bukan ini yang dimaksud. Makna la ilaha illallah tersebut. Li'annahu la yasbitu illa
tauhidur rububiyah. Karena dalam kalimat la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, hanya menetapkan dan tidaklah menetapkan kecuali tauhid rububiyah. Wa huwa la yakfi wa huwa tauhidul musyrikin, dan hal ini belumlah cukup, dan inilah tauhidnya orang-orang musyrik. Hanya tauhid apa? Rububiyah. C. Anna maknaha, bahwasannya ada yang menafsirkan atau memaknai la ilaha illallah itu adalah la hakimiyata illallah. Tidak ada hakim kecuali Allah. Hadza aidan juz'un mim maknaha. Ini juga termasuk sebagian dari makna la ilaha illallah itu sendiri. Walaisa huwal maksud, dan bukan ini yang dimaksud dengan makna yang benar. Li'annahu la yakfi, karena bahwasanya tidaklah cukup. Li'annahu law afradallaha bil hakimiyati faqat, karena seandainya seseorang itu mentauhidkan Allah di dalam perkara penentuan keputusan sebagai hakim saja, wada'a ghairallah, sementara dia berdoa kepada selain Allah, dia hanya menetapkan bahwa Allah itu sebagai hakim, tapi giliran meminta berdoa kepada siapa? Selain Allah, au sarrafa lahu syai'an minal ibadah, atau dia membuat segala macam bentuk peribadatan yakni kepada selain Allah, lam yakun muwahhidan, maka dia belum dikatakan sebagai seorang muwahhid, ahli tauhid. Wa kullu hadhihi tafasir batilah au naqisah, dan semua itu adalah penafsiran-penafsiran yang batil, dan paling tidak penafsiran yang kurang, tidak lengkap, tidak sempurna. Wa innama nabbahana 'alaiha li'annaha tujadu fi ba'dil kutubil al-mutadawilah. Karena sesungguhnya perlu saya atau kami ingatkan di sini, kata muallif, karena banyak dijumpai di masyarakat tersebar kitab-kitab yang seperti itu. Banyak di mana-mana. Wa tafsirus sahih li hadhil kalimati indas salaf wal muhaqqiqin, dan penafsiran yang benar terhadap kalimat tersebut menurut para salafus salih dan juga al-muhaqqiqin, yaitu para peneliti, ayyuqal, bahwasannya dikatakan artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi, disembah dengan benar kecuali Allah. Kama sabaq, sebagaimana yang tadi telah diterangkan. Kemudian yang kedua, wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah,
Kalau tadi syahadat la ilaha illallah, sekarang makna syahadat bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Huwa al-i'tirafu batinan wa zahiran. Syahadat persaksian tersebut adalah pernyataan baik secara batin atau zahir. Batin berarti di dalam apa? Hati. Zahir berarti yang tampak kasat mata, yang terlihat oleh mata, yang terdeteksi oleh indrawi. Apa makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah? Annahu abdullahi wa rasuluhu ilan nasi kaffah. Bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan utusannya untuk seluruh umat manusia. Kalau nabi-nabi dulu Pak, itu diutus secara parsial. Hanya untuk bangsa-bangsa tertentu. Nabi Musa untuk Bani Israel. Nabi Hud untuk kaum Ad. Nabi Saleh untuk kaum Thamud. Tapi Nabi kita Muhammad diutus ila kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Bahkan bukan hanya seluruh umat manusia, seluruh bangsa, suku, ras, tapi rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam, bukan hanya manusia, termasuk bangsa apa? Jin harus ikut Nabi kita Muhammad. Wal amalu bimuqtadi dzalik, dan mengamalkan konsekuensi dari syahadat tersebut. Bukan hanya al-i'tiraf, pernyataan, baik dalam hati ataupun zahir, tapi wajib bagi seseorang yang menyatakan hal itu al-amalu bih, mengamalkan bimuqtadi dzalik, konsekuensi dari semua itu. Apa konsekuensinya? Yaitu min ta'atihi fima amar, mentaati apa saja yang diperintahkan oleh beliau, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Jangan dibeda-bedakan. Kadang begitu tahu ini sunnah, kan dikerjakan, pahala, tidak dikerjakan kan gak apa-apa. Sehingga berapa banyak sunnah-sunnah ditinggalkan hanya karena pola pikirnya pendekatan fikih, tidak sebuah ketundukan kepada Nabi terhadap perintah-perintahnya. Yang orang mukmin itu tidak ada ucapan kecuali sami'na wa ata'na. Tidak yang wajib, tidak yang sunnah. Ta'atuhu fima amar, mentaati apa saja di antara perintah-perintahnya. Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan oleh beliau. Minal khabari al-madiyah wal baqiyah, baik kabar yang lalu maupun yang akan datang.
Yaitu apa? Tasdiq, membenarkan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa saja yang dilarang oleh beliau dan yang beliau benci. Bukan hanya yang dilarang yang harus kita jauhi. Yang dilarang itu berarti tegas dengan statement. Tapi wazzajar, apa yang beliau tidak sukai, apa yang beliau benci. Walaupun Nabi tidak berucap, tapi cukup dengan bahasa tubuhnya, dengan mimik raut mukanya. Ketika Nabi membenci sesuatu, maka kita pun harus ikut membencinya. Dan konsekuensi yang keempat, wa alla yu'badallahu, dan tidaklah Allah diibadahi illa bima syara'a, melainkan harus sesuai dengan apa yang telah disyariatkan. Tidak boleh ibadah ngawur, bikin-bikin sendiri. Harus sesuai apa? Syariat. Maka tidak boleh melakukan amalan bid'ah. Orang yang mengatakan Muhammad abduhu wa rasuluhu, konsekuensinya orang itu harus jauh dari bid'ah. Benar lagi. Masuk. Silakan adzan isya dulu, kita lanjutkan habis itu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Allahumma rabbana hadhihi Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Jadi makna syahadat Rasulullah, yakni apa tadi? Ada 4. Pertama, ta'atuhu fima amar, mentaati apa saja yang beliau perintahkan. Jadi kalau Nabi memerintahkan, maka kita harus taat. Karena secara umum dalam Al-Quran Allah Jalla wa'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Dan banyak ayat-ayat yang serupa dengan itu. Di antaranya yakni mayyuti'ir rasul, mayyuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul. Nah itu seperti itu kalimatnya. Contoh misalnya dalam surah An-Nisa surah 4 ayat 59. Man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Apa kata Allah? Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang salih. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ya. Ada lagi orang yang taat Rasul itu berarti taat Allah. An-Nisa 80. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fa innama faman tawalla wa ma arsalna 'alaihim hafidha. 80 ya. Silakan. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Ya. Jadi itu mentaati. Kemudian membenarkan kabar dari beliau. Makanya beliau disebut dengan as-sadiq, al-masduq, yang benar dan dibenarkan. Maka apapun yang dibawa beliau itu harus dibenarkan. Al-masduq. Beliau bukan hanya as-sadiq yang benar, tapi juga al-masduq yang dibenarkan. Itu dalam hadis Muslim 2272 tentang proses penciptaan Takdir. Ya, tentang takdir. Itu tasdik. Baik berita yang lalu maupun yang akan datang harus dibenarkan. Karena apa yang diucapkan beliau itu bukan atas kemauan hawa nafsu,
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian menjauhi apa yang beliau larang. Ada yang dilarang Allah, ada yang dilarang Rasul. Yang di dalam Al-Quran tidak disebutkan, tapi dalam hadis. Makanya kita tidak boleh hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran. Saya cukup Al-Quran saja deh. Apa yang ada di sana halal, aku halalkan. Haram, aku haramkan. Dan Nabi sudah mengabarkan akan muncul orang seperti itu. Beliau mengatakan, aku tidak suka melihat salah seorang di antara kalian kelak yang duduk di atas kursinya, lantas datang kepadanya orang yang bertanya tentang perintahku dan laranganku. Bukan perintah Allah, bukan larangan Allah, perintahku dan laranganku. Ibnu Majah, coba dibuka. Nomor 13 insyaallah. Ya, silakan. Dari Abu Rafi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda. Apa sabda beliau? Sungguh aku tidak ingin mendapati seseorang di antara kalian berleha sambil bersandar di tempat duduknya ketika seseorang yang datang kepadanya untuk bertanya tentang perkara yang menjadi perintahku dan apa yang menjadi laranganku. Nah, itu dia. Bukan perintah Allah, bukan larangan Allah, tapi perintah Nabi dan larangan Nabi. La ulfiyanna ahadukum muttaki'an ala arikatih. Aku tidak suka nanti melihat salah seorang di antara kalian yang duduk kekenyangan di kursi santainya. Kemudian ya'tihil amru, kemudian datang kepadanya perkara mimma amartubi, apa yang aku perintahkan, au nahaitu anhu, atau apa yang aku larang. Lantas fayaqul, dia mengatakan apa? Kemudian dia menjawab, aku tidak tahu. La adri, aku tidak tahu. Kalau bahasa kita mbuh karo. Nggak cukup dia mengatakan begitu, berhujjah lagi. Apa katanya? Semua yang kami dapati di dalam kitab Allah, maka itulah yang kami ikuti. Ya. Ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nahu. Apa yang aku dapati dalam kitab Allah Al-Quran, itu saja yang aku ikuti. Ini benih-benih munculnya ingkar sunnah. Makanya kita di sini mewujudkan konsekuensi syahadatain itu apa tadi? Menjauhi apa saja yang beliau larang. Bukan hanya larangan Allah, apa yang beliau larang. Dalam Quran gak ada, tapi Nabi melarang. Hadis yang semisal ini ada dalam Sahih Abu Dawud, yaitu nomor 46, nggak sampai 7, 4604.
dari Al-Miqdam bima'di karib. Mirip hadisnya ya. Cuman di sini lebih panjang dan disebutkan contoh-contoh apa yang dilarang oleh Nabi yang dalam Quran nggak ada. (4607). 4604. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya telah diberikan kepadaku Al-Qur'an yang sepertinya dengannya, yaitu As-Sunnah, dan akan ada seorang lelaki yang kekenyangan duduk di kursi santainya sambil berkata, hendaknya kalian berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Apa yang dihalalkan yang kalian dapatkan padanya, maka halalkanlah. Dan apa yang kalian dapati diharamkan bagi kalian di dalamnya, maka haramkanlah." Ya. Kalau tadi dalam hadis Ibnu Majah, la ulfiyanna ahadukum, aku tidak suka melihat salah seorang di antara kalian kelak. Kalau di sini disebutkan dengan redaksi yang berbeda. Ala yushiku rajulun syab'anu ala arikatih. Aku tidak suka melihat kalian kelak yang duduk kekenyangan di kursi santainya. Kemudian yaqulu, lantas dia mengatakan, alaikum bihadzal Qur'an, cukup bagimu Al-Qur'an saja. Ma wajadtum fihi min halalin fa uhilluhu. Maka apa yang kau dapati dalam Al-Qur'an itu halal, halalkan. Wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimuhu. Dan apa yang kau dapati di dalam Al-Qur'an itu haram, maka haramkanlah. Cukup itu saja. Padahal yang halal dan haram itu tidak hanya di dalam Al-Quran, tapi juga ada di dalam apa? As-Sunnah. Ketahuilah, kata Nabi. Ini contohnya, Nabi menyebutkan. Ala, lanjut. Ketahuilah, tidak dihalalkan bagi kalian daging himar jinak. Nah, ya. La yakhillu lakum lahmul khimari. Bukan hanya lahmul himar, tapi lahmul himaril ahli. Daging himar jinak. Kalau hanya dalam Quran, ada nggak himar? Nggak ada. Yang ada cuma apa? Lahmul khinzir, al-maitah, bangkai, wadam, darah, wa ma uhilla bihi li ghairil, yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah atau menyebut nama selain Allah. Jadi belum cukup. Apalagi yang diharamkan, yang dilarang oleh Nabi, yang enggak ada dalam Quran. Apa itu? Dan setiap binatang yang mempunyai taring dari binatang buas. Iya. Wala kullu dhinabin minas sabu'. Dan apa saja hewan yang memiliki taring dari jenis binatang buas. Yang memiliki taring, apa contohnya? Singa, hiu. Seluruh yang di air, yang di laut halal. Masih ketokane duwe taring. Ya. Apa selain singa? Cek adone singa nang omahmu lho ono. Kucing, anjing, Asu. monyet, kelek, lawar, codot. Bertaring itu, nggak boleh dimakan.
Jangan katakan lho nang gone Quran gak ono, mosok gak oleh mangan lowo. Nggak boleh. Kucing boleh dimakan nggak? Ada taring? Ada. Jangan katakan mana di Quran nggak ada. Ini contoh apa yang dilarang oleh Nabi. Kayak tadi dalam hadis Ibnu Majah. Ketika datang orang bertanya tentang sesuatu yang menjadi perintah dan laranganku. Itu yang ketiga. Wajtinabu, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau benci. Nabi nggak suka memasang karpet di dinding karena mengingatkan beliau kepada dunia. Karena pernah itu di zaman Nabi, dinding itu dikasih karpet permadani. Itu Nabi gak suka. Apalagi gambar-gambar makhluk hidup itu raut muka beliau merah itu. Kalau melihat begitu. Kalau itu sudah jelas ya. Tapi hal-hal yang menjurus kepada hubbud dunia, Nabi gak suka. Melihat orang bangun rumah, nggak suka Nabi. Apa? Sesungguhnya umurmu lebih cepat daripada bangunanmu ini. Mendengar itu, sahabat apa? Mari bangun, renov, dibongkar maneh. Dalam hadis yang lain apa? Seluruh nafkah itu berpahala, kecuali apa? Untuk meninggikan bangunan. Maksudnya untuk renovasi. Itu nggak ada nilai pahalanya. Kecuali bangun lain. Tapi kalau untuk apa? Rumah nggak ada nilainya. Kayak apa? Kenapa Pak? Kayak anak putu. Ono ini ngelesi. Ya kan? Padahal anake putu wis tekek jero, tapi ya sik di kok ya apa? Keramik sing larang. Padahal tembok wis cukup ya kan? Ini keramik sitok sak meter persegi aja berapa itu? Apalagi granit ya kan? Padha mek duit ditemplek-templek no tembok kan gitu kan. Itu contoh yang tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Wa alla yu'badallahu, dan tidaklah Allah disembah melainkan illa bima syara'a, harus sesuai dengan apa yang telah disyariatkan. Artinya apa? Kalau kita beramal tanpa dasar perintah contoh dari Nabi, sia-sia. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, tertolak. Maka jangan apa? Berbuat bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jangan berhati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama. Wa inna kulla muhdatsatin, karena setiap yang baru dalam agama itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Ya. Baik. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki pembahasan arkanus syahadatain, rukun-rukun dua kalimat syahadat. Baru kemudian kita memasuki tahap ketiga, syurutus syahadatain, syarat-syarat dua kalimat syahadat. Wallahu a'lam. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan, saya berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Monggo. Khimar jinak itu khimar yang dipelihara di rumah-rumah, yang sudah dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.
sebagai alat angkut atau sebagai tunggangan. Khimar jina. Di antara contoh khimar jina yaitu khimar yang diletakkan di atasnya yaitu barang-barang kebutuhan, bahkan kitab. Makanya orang Yahudi itu digambarkan khimar yang membawa kitab. Dalam surah Al-Jumu'ah surah 62, buka ayat 5. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kazzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Benar ya? Zalimin apa fasikin? Zalimin. Zalim. Terus perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Di antara hewan-hewan yang dijadikan tamsil keburukan itu apa? Khimar. Fa inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan seburuk-buruk suara apa? Suara keledai. Elek gak? Elek tok khimariku, makanya dilarang dipangan. Tadi elek. Sing disebut elek-elek nang Quran itu dilarang. Biyen Yahudi disabdo. Dari wong Jawa disabdo apa? Dikutuk menjadi apa? Bedes. Wis bedes belek pisan. Ya. Makanya nggak boleh makan itu. Kunu kirodatan khasiin. Jadilah kok kera yang jelek nggak? Lain lagi apa? Dikutuk menjadi apa? Ya ini apa? Menjadi kirod wal khanazir. Kirodata wal khanasir. Dikutuk menjadi kera dan babi. Babi pun nggak boleh, haram. Itu perumpamaan-perumpamaan yang jelek. Nah, pertanyaannya dilanjutkan. Oh, berarti kalau khimar yang liar boleh. Pertanyaannya, nemu nang ndi kon khimar liar iki? Sing jinake gak duwe apa meneh sing liar. Nang ndi ono khimar liar? Ya. Mungkin juga karena apa? Makanan. Karena apa? Kalau sudah khimar itu jinak, dia dekat dengan rumah-rumah kita, bisa jadi makanannya yang kotor kok. Kotor-kotor. Beda kalau yang di luar, yang di hutan ya. Tapi saya belum pernah lihat khimar liar itu nggak ada. Ya. Tapi kalau kuda liar, ada nggak? Ada. Sak susune. Iya liar. Makanya didol susu kuda liar. Itu mbo iku ya apa merese. Ya kan? Nek saya ngasih susu kuda liar itu kan merese ambek Melayu ya kan? Karena liar itu. Lah nek wis nang kandang itu wis gak liar maneh. Mbo aku rada gak percaya. Ya, kuda liar apa gak itu? Sebuah nama, Ustaz. Baik, yang lain. Ya. Ya, jadi tuh, kenapa kok sama seperti Yahudi dan Nasrani? Ya, itu kias yang berlebih-lebihan. Ya. Jadi kita ini boleh mengajukan
izin selama ada alasan yang kuat. Misalnya hari Jumat waktunya sholat, kalau kita misalnya tetap masuk, kemungkinan sholatnya hilang atau minimal sholatnya terlambat. Kita nggak dapat fadilah, yakni mendatangi sholat Jumat sebelum adzan. Kenapa? Begitu khotib naik ke mimbar, adzan dikumandangkan, malaikat yang register di depan pintu seluruh masjid sudah hilang. Karena sebelum adzan dikumandangkan, khotib belum naik mimbar, setiap pintu masjid itu ada malaikat yang mencatat nama-nama orang yang masuk. Abu Fulan, tulis. Begitu khotib naik mimbar, adzan, plus hilang. Dalam riwayat, malaikat itu pun kadang ikut duduk mendengarkan khutbah. Nah itu fadilah utama, jangan ditinggalkan. Makanya nek sholat Jumat ojo ngenteni adzan. Turung adzan ayo engko ae wis adzan. Ya. Oleh karena itu kita harus mengkondisikan diri kita. Kalau memang pekerjaan kita itu bisa merusak ibadah kita, sementara hari Jumat ini memang diutamakan untuk kaum muslimin, maka boleh kita meminta izin untuk mungkin barangkali ya walaupun nggak libur, mungkin pulang lebih awal barangkali begitu. Dan itu tidak termasuk kategori tasyabbuh. Tasyabbuh bil kufar itu bukan seperti itu. Kita nggak mengkhususkan hari untuk yakni sebuah ritual seperti mereka yang itu menyimpang dari ajaran Islam. Justru hari Jumat inilah yang benar, yang Allah pilihkan untuk umat Islam. Karena mereka mencari-cari hari itu nggak nemu. Yahudi tersesat, akhirnya menemukan hari Sabtu. Nasoro tersesat, dia menemukan hari Ahad. Dia lupa kalau hari itu adalah hari Jumu'ah. Karena hari itulah nanti hari kita berkumpul di surga. Yaitu hari apa? Hari Jumu'ah. Untuk mendapatkan apa? Az-ziyadah, bonus, tambahan. Dalam Al-Quran disebut Yaumul Mazid, hari tambahan. Apa tambahannya? Ra'allaha, melihat Allah. Melihat Allah. Melihat wajah Allah itu tambahan. Karena saat itu Allah akan membuka tabirnya dan manusia seluruh di surga akan melihat wajahnya. Itulah kenikmatan tertinggi di surga. Nikmat-nikmat yang lain lewat semua. Ya. Nah sekarang itu dilakukan sesuai dengan aturan atau tidak, Pak? Dibolehkan kan? Iya. Syukur-syukur kalau sudah ada istilahnya contoh formnya sudah ada ya, artinya legal gitu loh. Atau ada mungkin barangkali isian-isian yang merupakan perjanjian, baik yang sifatnya menyeluruh di awal atau mungkin yang sifatnya parsial, hanya saat-saat tertentu saja. Ya, jika itu ada dan dibolehkan, silakan pakai itu, nggak apa-apa. Dan itu tidak termasuk tasyabbuh bin nasara wa bil yahud, nggak termasuk. Karena kita tidak pernah mengagungkan hari-hari Sabtu dan hari Ahad. Semata-mata kita lakukan itu dalam rangka apa? Untuk kenyamanan ibadah kita. Makanya sebetulnya yang enak itu hari Jumat libur apa masuk sebetulnya? Prai. Hari Jumat enaknya libur apa masuk? Enak libur, Ustaz. Ketok aneh ki sing teles dina Jumat gak wani ngomong. Ya. Orang kalau hari Jumat itu libur, persiapan untuk ibadah Jumat itu maksimal. Yes. Seandainya kalau tadi malam dia mungkin beribadah, membaca Al-Quran, hari Kamisnya mungkin capek karena puasa,
Dia sholat tahajud, pagi masih ngantuk, tidur jam berapa? Mungkin tidur jam 9 sampai 10, 1 jam. Sehingga bangun jam 10, mandi, berangkat ke masjid. Di masjid itu motoe mecicil delok wong khutbah. Ya kan? Kenapa? Karena baru tidur. Nah, banyak yang terjadi karena hari Jumat itu nggak libur. Ya kan? Ketika sholat Jumat itu adalah waktu yang paling nyaman untuk istirahat alias ngorok. Ya kan? Tidur yang paling nikmat adalah tidur ketika khutbah Jumat loh. Kenapa? Ngorok masih longgo ngorok. Longgo ketane ngrungokno, krungu. Ya kan? Pernah dengar seperti itu kan? Bukan pernah dengar, ngelakoni sampean. Ngelakoni. Ya, gara-gara apa? Ya gara-gara itu. Capek kerja. Apalagi kerjanya fisik. Apalagi kerjanya dinas luar keliling. Begitu nang masjid sholat Jumat, senden cedek AC, hilang. Bangun-bangunnya apa? Qad qomatis sholat, qad qomatis sholat. Ya. Coba kalau libur, ya, kita bisa persiapkan. Nah, makanya di madrasah dulu itu liburnya hari apa? Jumat, ya. Ya karena kita di sini nyetingnya kemarin bukan madrasah ya. Karena pendidikan di negeri kita ini ya semi-semi. Juga termasuk peninggalan sistem Belanda atau penjajah, bukan hanya Belanda ya. Dulu kan ada istilahnya apa itu? Indonesia dapat pendidikan dari apa? Bukan dari Belanda itu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya, apa namanya itu? Ya jadi boleh Pak, silakan. Nggak apa-apa. Tidak termasuk tasyampuh. Wallahu a'lam. Ada lagi? Terakhir? Boleh satu lagi? Silakan. Iya. Hewan darat, ya, hewan darat itu mestinya kalau dimakan itu harus diapakan? Disembelih. Pertanyaannya, konisto bele pekecot. Ya. Maka kalau tidak disembelih, maka itu bisa jadi apa? Bangkai. Nah, beda dengan hewan air. Bangkai boleh nggak? Boleh. Makanya ikan boleh meskipun sudah mati berhari-hari. Nggak perlu disembelih. Malah soro sampean mangan iwak teri bele ya opo. Hah? Iwak teri, ikut teri, nalek geragu. Ya. Makanya kalau hewan air nggak apa-apa jadi bangkai. Kalau hewan yang bukan air, maka supaya nggak jadi bangkai harus semur. Lah kon nyembelih nggak? Enggak. Panganan si akeh lapo mangan O2. Kecuali bekecot sing urip nang banyu. Alias apa? Kul. Kreco. Kul. Enak itu. Apalagi besusul wong Lamongan iki. Wis ketok wong Lamongan. Besusul ya. Ketok Ya, Lamongan. boleh kalau Mau enak iku, Ustaz. ono sing dodol iku nang Rolak Gunung Sari, Ya. sate kul. Iya. Ya. Mojo bayen kecil sing ono ae. Bayung Sari. Ya, Ustaz mohon Mobilnya dipindah loh. tuntunan amalan apa saja yang diutamakan selain haji dan kurban di bulan Dzulhijjah. Pertama, zikir. Dalilnya Al-Hajj 22 ayat 28. Terutama tanggal 1 sampai 10.
Terus zikir tanggal 11 sampai 13 hari tasyrik. Itu dalilnya Al-Baqarah 203. Nah, zikir ini berlaku mutlaqah dan muqayyad. Mutlaqah bebas, tidak dihitungi dan tidak ditetapkan waktunya. Mau takbir, tahmid, tahlil, tasbih, kapanpun, dimanapun, dan tidak dihitungi secara fix. Dan tata caranya pun demikian, gak ada. Itu mutlaqah. Ada yang muqayyadah. Muqayyad itu bacaannya ditetapkan, waktunya ditetapkan, caranya pun juga ditetapkan. Itu muqayyad. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa itu? Takbir, itu takbiran rek. Takbir. Sembarang kayak an. Jadi itu contoh. Atau labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Apa itu? Talbiyah. Bacaannya tertentu. Ya. Jadi seperti itu contohnya. Jadi ada yang mutlaqah, ada yang muqayyadah. Zikir. Yang kedua yaitu berpuasa. Mulai tanggal 1 sampai dengan 9. Kalau tidak, maka minimal tanggal 9. Kemudian yang keempat, yang ketiga, selain dari zikir, puasa, yaitu apa tadi? Selain haji dan apa ini? Haji dan kurban. Yaitu bagi mereka yang berkurban tidak memotong kuku dan mencukur rambut mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai hewannya disembelih. Jadi itu. Dan secara umum amalan apapun boleh dilakukan di hari-hari itu. 10 hari di bulan Dzulhijjah. Berdasarkan keumuman hadis, Nabi mengatakan, "Ma min ayyamin." Abu Dawud nomor 34 34 berapa itu? 3247 tentang puasa, tentang puasa. Bukan. Tentang puasa. Puasa Asyura, dari puasa itu Nabi mengatakan ma min ayyamin. Ya, tidak ada satu hari al-amalus salih, yang amal soleh itu ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ash, yang lebih baik dicintai oleh Allah dari hari ini. Yakni apa? 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ada sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah tidak jihad fi sabilillah? Kata Nabi, walal jihad fi sabilillah. Illa, kecuali kata beliau, rajulun kharaja bi nafsihi wa mali. Seorang yang keluar berjihad membawa jiwa dan hartanya, walam yarji min dzalika bi syai'in. Jadi tidak kembali ke rumahnya sama sekali. Jiwanya tidak kembali, hartanya tidak kembali, maka yang bisa menandingi amal itu yaitu apa? Mati tidak disebutkan amalan di situ, amalan apa? Umum. Makanya boleh saja amalan itu adalah apa? Sedekah. Apalagi membaca Al-Qur'an, apalagi menolong orang lain, banyak. 2438. Oh iya, 2438. Wallahu a'lam, dari Ibnu Abbas ya.
dari Ibnu Abbas. Ya, baik, saya pikir cukup sampai di sini. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.